Perhatikan baik-baik, jangan lewatkan satu kata pun. Karena apa yang akan kamu dengar bukan kebetulan, dan jika kamu sampai di sini, bisa jadi langit sedang memanggil namamu. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Berdoa, tapi seolah tak sampai. Berusaha, tapi selalu mentok. Menangis di malam hari, tapi pagi datang dengan beban yang sama. Jika iya, berhenti sejenak. Tarik napas. Karena bisa jadi, bukan doamu yang salah tapi pintu langitmu yang belum terbuka. Dan tahukah kamu, ada satu amalan yang sering kita ucapkan dengan santai, bahkan kadang tanpa rasa. Padahal amalan ini membuat Allah dan para malaikat langsung membalasnya. Bukan besok, saat itu juga, namanya, sholawat. Banyak orang mengira sholawat hanyalah bacaan biasa. Padahal, saat sholawat dilantunkan, langit bergerak. Pintu yang lama tertutup perlahan dibuka. Doa-doa yang tertahan mulai naik. Dan yang paling mengejutkan, hidupmu bisa berbalik arah tanpa kamu sadari. Dengarkan ini baik-baik. Ada orang yang bersolawat bukan untuk kaya, tapi rezekinya justru datang mengejar. Ada yang bersolawat bukan untuk bahagia, tapi hatinya tiba-tiba tenang. Ada yang bersolawat di titik terendah hidupnya. Lalu beberapa waktu kemudian berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak tahu kapan tepatnya hidupku berubah. Tapi semuanya mulai membaik sejak aku bersolawat." Ini bukan cerita motivasi kosong. Ini janji langit. Karena solawat adalah satu-satunya doa yang Allah perintahkan, lalu Allah sendiri ikut mengamalkannya. Tapi awas, banyak orang gagal merasakan keajaibannya bukan karena solawat itu lemah, melainkan karena mereka menganggapnya remeh. Mereka membaca, tapi tidak menghadirkan hati. Mereka mengucap, tapi tidak istiqomah. Padahal, solawat yang kecil tapi konsisten, lebih mengguncang langit, daripada doa panjang tanpa cinta. Jika hidupmu sedang terasa berat tanpa alasan, doa seperti tak dijawab, hati lelah meski badan kuat, bisa jadi, ini tanda agar kamu kembali pada solawat. Jangan anggap video ini muncul secara acak, karena banyak orang melewatinya, dan kamu tidak. Bersiaplah. Di bagian selanjutnya, kamu akan mengetahui rahasia bagaimana solawat membuka langit, menghapus penghalang doa, dan perlahan mengubah arah hidupmu, tanpa kamu harus memaksa apapun. Jangan kemana-mana, karena bisa jadi, ini adalah titik balik hidupmu. 1. Solawat adalah amal yang langsung naik ke langit. Solawat bukan doa biasa. Saat solawat diucapkan, Allah dan para malaikat langsung membalasnya. Inilah sebabnya solawat disebut sebagai amalan yang tidak tertolak, karena isinya adalah pujian kepada Rasulullah. 2. Saat solawat, pintu langit dibuka tanpa perantara. Banyak doa tertahan karena dosa, lalai, dan hati yang kotor. Namun solawat menjadi pembuka jalan, membuat doa yang sebelumnya tertutup mulai naik dan didengar. 3. Solawat mengubah arah takdir secara perlahan. Bukan dengan ledakan besar, tapi lewat kejadian kecil. Masalah terasa lebih ringan, jalan keluar muncul tanpa diduga. Pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Inilah tanda hidup mulai berbalik arah. 4. Rezeki datang lewat cara yang tidak kamu kejar. Orang yang istiqomah bersolawat sering heran. Aku tidak mengejar ini, tapi kenapa datang? Karena solawat menarik rezeki halal yang sudah tertulis, tapi tertahan. 5. Hati yang gelisah perlahan ditenangkan. Solawat bekerja dari dalam, pikiran lebih jernih, hati lebih sabar, dada terasa lapang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena Allah menguatkan hatimu. 6. Dosa tidak menghalangi selama ada solawat. Banyak orang merasa, aku terlalu kotor untuk dekat dengan Allah. Justru solawat adalah jalan kembali, bukan syarat kesucian. Ia menjadi sebab ampunan dan penghapus hijab antara hamba dan Rabb-Nya. 7. Pertolongan datang saat situasi paling gelap. Banyak kesaksian, saat hidup berada di titik terendah, solawat menjadi satu-satunya pegangan, lalu perlahan keadaan berubah. 8. Solawat mengundang cinta Allah dan Rasul. Siapa yang sering bersolawat, dicintai Allah, didoakan malaikat, dikenal Rasulullah, dan siapa yang dicintai langit, tidak akan dibiarkan hancur di bumi. 9. Setan tidak tahan dengan orang yang bersolawat. Solawat membuat hati terang, setan membenci cahaya, sehingga bisikan melemah, putus asa berkurang, keinginan baik semakin kuat. 10. Konsistensi kecil, dampak besar. Bukan jumlah yang membuat ajaib, tapi istiqomah.
10 kali setelah subuh, 10 kali sebelum tidur. Dalam gelisah dan syukur, langit dibuka perlahan tapi pasti. Sholawat adalah amalan yang langsung naik ke langit. Banyak orang berdoa setiap hari, mengangkat tangan, memohon dengan air mata, menyebut satu persatu keinginan di dalam hati. Namun tidak sedikit yang kemudian bertanya dalam diam, kenapa doaku seperti berhenti di langit-langit kamar? Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah jauh, tetapi karena tidak semua doa memiliki jalur cepat menuju langit. Dan di antara semua amalan, sholawat adalah pengecualian. Sholawat bukan sekadar bacaan, ia bukan hanya rangkaian kata indah. Sholawat adalah amal yang secara langsung disambut oleh langit, tanpa menunggu syarat panjang, tanpa menimbang beratnya dosa, tanpa mempertanyakan layak atau tidaknya si hamba. Mengapa bisa demikian? Karena sholawat tidak berdiri sendirian sebagai doa manusia, melainkan ia adalah doa yang Allah sendiri ikut mengamalkannya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya, saat seorang hamba bersolawat, ia sedang masuk ke dalam arus ibadah yang sudah berlangsung di langit. Bayangkan ini baik-baik, ketika kamu berdoa tentang rezeki, tentang masalah hidup, tentang kesedihanmu, doa itu berasal dari bumi, dari hati yang lemah, dari jiwa yang penuh kekurangan. Maka tidak heran jika doa itu kadang tertahan oleh dosa, lalai, atau hati yang belum sepenuhnya hadir. Namun sholawat berbeda. Sholawat bukan sekadar permintaan. Ia adalah ungkapan cinta, pujian, dan pengagungan kepada Rasulullah. Dan karena sholawat itu mulia, Allah menjamin balasan langsung. Setiap satu sholawat yang keluar dari lisanmu, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Setiap satu sholawat, 10 dosa dihapus. Setiap satu sholawat, derajatmu diangkat. Ini bukan motivasi manusia, ini janji langit. Maka tidak heran jika para ulama mengatakan bahwa sholawat adalah amalan yang tidak pernah ditolak, karena ia tidak membawa kepentingan duniawi secara langsung. Ia murni cinta, murni penghambaan, murni adab kepada Rasulullah. Dan justru karena kemurnian itulah, langit membukakan jalan. Banyak orang merasa doanya berat, tetapi tidak menyadari bahwa sholawat adalah pembuka beban itu. Ibarat pintu yang berkarat, doa-doa lain terasa berat karena belum ada kunci yang tepat. Dan sholawat adalah kunci itu. Orang yang istiqomah bersolawat sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Hatinya terasa lebih ringan, masalahnya terasa lebih mudah dihadapi. Keputusan hidupnya terasa lebih jernih. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena Allah menguatkan batinnya. Inilah keajaiban pertama dari sholawat. Ia tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi ia selalu mengubah cara Allah memperlakukan hidupmu. Dan ketika Allah sudah turun tangan langsung, maka apa yang terasa mustahil di mata manusia, menjadi ringan baginya. Saat sholawat, pintu langit dibuka tanpa perantara. Banyak orang tidak sadar bahwa doa bisa terhalang, bukan karena salah meminta, tetapi karena ada hijab yang tidak terlihat. Hijab itu bisa berupa dosa yang tidak disesali, hati yang terlalu bergantung pada makhluk, kesombongan halus yang tidak disadari, putus asa yang diam-diam bersemayam. Hijab-hijab ini bukan tembok besar yang terlihat, tetapi kabut tipis yang membuat doa tidak naik sepenuhnya. Dan disinilah sholawat bekerja dengan cara yang sangat halus, tetapi sangat kuat. Sholawat tidak datang dengan teriakan, tidak dengan paksaan, tidak dengan tuntutan, ia datang dengan adab. Saat seseorang bersolawat, ia sedang berkata dalam batinnya, "Ya Allah, sebelum aku meminta apapun, aku muliakan kekasih-Mu." Dan adab seperti inilah yang membuka pintu langit. Para ulama menjelaskan bahwa doa yang diawali dan diakhiri dengan sholawat memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan, karena sholawat berfungsi seperti jembatan antara bumi dan langit. Ia mengangkat doa manusia agar tidak jatuh kembali ke bumi. Bahkan ketika seseorang belum berani berdoa panjang, sholawat saja sudah cukup untuk membuat langit terbuka. Inilah yang sering tidak disadari orang. Mereka sibuk menyusun kata-kata doa yang indah, tetapi lupa membuka pintunya. Mereka mengeluh doa tidak sampai, padahal mereka tidak mengetuk dengan cara yang benar. Sholawat adalah ketukan itu, dan yang lebih menakjubkan, sholawat tidak membutuhkan kondisi sempurna. Kamu tidak harus menunggu suci dari dosa. Kamu tidak harus menunggu hati tenang. Kamu tidak harus menunggu hidup rapi.
Justru solawat sering menjadi jalan pulang bagi hati yang berantakan. Banyak orang memulai solawat dalam kondisi menangis, putus asa, bingung, lelah. Namun perlahan, tanpa disadari, hijab-hijab itu menipis. Bukan karena dosa langsung lenyap, tetapi karena Allah melihat kesungguhan hati yang ingin kembali. Dan ketika hijab mulai terbuka, doa-doa lain pun ikut naik. Inilah sebabnya mengapa orang yang bersolawat sering merasakan doanya lebih cepat dijawab, hatinya lebih peka, hidupnya lebih terarah. Bukan karena solawat itu mantra, tetapi karena solawat menata ulang hubungan hamba dengan Tuhannya. Saat solawat menjadi kebiasaan, hati tidak lagi merasa sendirian. Ada rasa ditemani, ada rasa dekat, ada rasa bahwa Allah sedang memperhatikan. Dan ketika seorang hamba merasa diperhatikan oleh Allah, maka ia tidak lagi gelisah berlebihan. Ia tidak lagi panik pada masa depan. Ia tidak lagi hancur oleh keadaan. Karena ia tahu, langit sudah terbuka. Dan dari langit yang terbuka itulah, pertolongan turun dengan cara yang sering tidak kita duga. Solawat mengubah arah takdir secara perlahan. Banyak orang keliru memahami takdir. Mereka mengira takdir itu kaku, dingin, dan tidak bisa disentuh. Seolah hidup hanyalah rel kereta yang sudah ditentukan, dan manusia hanya bisa pasrah menunggu akhir. Padahal, takdir bukanlah tembok mati. Takdir adalah alur yang bisa bergeser, selama Allah menghendaki. Dan salah satu sebab paling lembut yang Allah gunakan untuk menggeser arah hidup seorang hamba adalah solawat. Perhatikan baik-baik, solawat tidak datang seperti ledakan. Ia tidak selalu menghadirkan perubahan besar dalam semalam. Ia bekerja diam-diam, perlahan, nyaris tak terasa. Tapi justru karena itulah, ia sangat dalam. Orang yang mulai istiqomah bersolawat sering berkata, "Aku tidak tahu sejak kapan hidupku berubah. Tapi aku tahu, aku tidak lagi berada di titik yang sama." Inilah cara solawat mengubah takdir, bukan dengan memaksa keadaan, tetapi dengan mengubah posisi dirimu di hadapan Allah. Saat seseorang rajin bersolawat, terjadi perubahan besar yang tidak terlihat. Cara Allah memandangnya berubah, cara malaikat mendoakannya berubah, cara hidup merespons dirinya pun ikut berubah. Bukan karena ia menjadi orang suci, tetapi karena ia menjaga hubungan dengan Rasulullah dan siapa yang dekat dengan kekasih Allah, akan ikut diperhatikan. Takdir buruk seringkali bukan berupa musibah besar, tetapi pengulangan luka yang sama. Masalah datang dari pintu yang itu-itu saja. Kesalahan terulang tanpa sadar, jalan keluar selalu terasa buntu. Solawat tidak selalu langsung menghapus masalah itu, tapi ia menggeser sudut pandang hidupmu, sehingga keputusan kecil yang kamu ambil mulai berbeda. Dan keputusan kecil inilah yang pelan-pelan mengubah arah hidup. Misalnya, kamu lebih sabar menahan emosi konflik tidak jadi besar. Kamu lebih tenang berpikir salah langkah bisa dihindari. Kamu lebih yakin pada Allah tidak gegabah mengejar yang bukan hakmu. Inilah takdir yang berubah tanpa suara. Para ulama menjelaskan bahwa ada takdir yang Allah gantungkan pada sebab. Dan solawat adalah salah satu sebab yang sangat dicintai Allah. Karena ia tidak hanya tentang permintaan, tetapi tentang cinta dan penghormatan. Saat cinta hadir dalam ibadah, Allah sering membalasnya dengan cara yang jauh lebih indah dari apa yang diminta. Banyak orang bersaksi, masalah tidak langsung hilang, tapi jalan keluar muncul. Kesedihan tidak langsung lenyap, tapi kekuatan datang. Hidup tidak langsung sempurna, tapi arahnya menjadi benar. Dan inilah perubahan takdir yang paling berbahaya bagi setan. Karena setan tidak takut pada orang yang banyak meminta, tetapi takut pada orang yang hatinya tenang dan yakin. Solawat melahirkan keyakinan itu. Rezeki datang lewat cara yang tidak kamu kejar. Inilah bagian yang sering membuat orang terdiam lama. Banyak orang bekerja keras, berdoa panjang, dan berjuang mati-matian demi rezeki. Tapi tetap saja, hasilnya terasa sempit. Sementara di sisi lain, ada orang yang hidupnya tampak lebih lapang, lebih tenang, dan lebih tercukupi padahal usahanya biasa saja. Apa bedanya? Seringkali jawabannya bukan pada usaha, tetapi pada hubungan dengan langit. Solawat bukan jimat penarik uang, namun solawat menata ulang cara rezeki datang kepadamu. Rezeki tidak selalu berupa uang besar. Rezeki adalah pertolongan di waktu sempit, orang baik yang tiba-tiba hadir, jalan yang dimudahkan tanpa disangka, hati yang tidak rakus dan tidak iri. Orang yang rajin bersolawat sering mengalami keajaiban kecil yang berulang.
Niat baik dipermudah. Urusan rumit tiba-tiba cair. Kesempatan muncul tanpa dicari. Dan yang paling sering mereka ucapkan adalah, "Aku tidak mengejar ini, tapi kok datang sendiri." Inilah ciri rezeki yang datang karena dibukakan, bukan karena dipaksa. Ketika sholawat menjadi kebiasaan, hati seseorang tidak lagi terlalu bergantung pada makhluk. Ia tidak memohon dengan nada terdesak. Ia menyerahkan urusannya dengan adab. Dan Allah sangat menyukai hamba yang tenang dalam berharap. Rezeki sering tertahan bukan karena sedikit, tetapi karena cara kita mengejarnya salah. Terlalu keras, terlalu cemas, terlalu memaksa. Sholawat melunakkan cara itu. Saat hati tenang, pikiran jernih. Saat pikiran jernih, keputusan tepat. Saat keputusan tepat, rezeki pun menemukan jalannya. Inilah mengapa sholawat sering memperbaiki keuangan seseorang tanpa mengubah pekerjaannya. Yang berubah adalah cara berpikir, cara bersyukur, cara mengambil peluang, dan perubahan kecil ini berdampak besar. Lebih dari itu, sholawat menjaga rezeki dari kehancuran. Karena rezeki yang besar tapi tanpa berkah hanyalah sumber kegelisahan. Sedangkan rezeki yang cukup tapi penuh berkah adalah sumber ketenangan. Orang yang bersolawat sering merasa, penghasilan cukup walau sederhana, hidup tidak berlebihan tapi terasa aman. Hati tidak mudah panik soal masa depan. Inilah rezeki sejati, dan semua itu bermula dari satu kebiasaan kecil, menyebut nama Nabi Muhammad dengan cinta. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Jangan buru-buru, karena bagian ini bukan untuk didengar telinga, tetapi untuk dirasakan oleh hati yang sedang lelah. Jika selama ini kamu merasa sudah berdoa tapi belum melihat jawaban, sudah berusaha tapi hidup tetap berat, sudah sabar tapi luka terus datang, maka pahami satu hal penting ini. Allah tidak pernah menjauh. Yang sering menjauh adalah hati kita sendiri. Dan sholawat bukan solusi instan, bukan jalan pintas dunia, tetapi jalan pulang. Jalan pulang bagi hati yang terlalu lama berjalan sendirian. Jalan pulang bagi jiwa yang lelah berharap pada manusia. Jalan pulang bagi hamba yang hampir menyerah, tapi masih ingin bertahan. Sholawat tidak selalu mengubah hidupmu hari ini, tetapi sholawat selalu mengubah caramu menghadapi hidup. Dan disitulah keajaiban sebenarnya dimulai. Karena hidup tidak runtuh saat masalah datang. Hidup runtuh saat hati kehilangan pegangan. Dan saat kamu menyebut nama Nabi Muhammad dengan cinta, Allah sedang berkata kepadamu, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku bersamamu." Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin rezekimu belum melimpah. Mungkin masalahmu belum sepenuhnya selesai. Namun ketahuilah, langit tidak pernah terbuka sia-sia. Setiap sholawat yang kamu ucapkan adalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Dan selama kamu belum menyerah, Allah belum selesai dengan hidupmu. Jangan remehkan satu sholawat. Karena satu sholawat bisa menahan musibah yang hampir datang, membelokkan keputusan buruk, menghadirkan pertolongan yang kamu tidak minta. Dan kelak, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar dengan suara bergetar. Ternyata titik balik hidupku dimulai dari saat aku kembali bersolawat. Maka malam ini, jika dadamu terasa berat, jika matamu ingin menangis, jika hatimu lelah berpura-pura kuat, jangan banyak bicara, jangan banyak meminta. Cukup satu kalimat, ucapkan dengan pelan, dengan penuh cinta, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan biarkan langit bekerja, karena siapa yang menitipkan hidupnya kepada Allah, melalui cinta kepada Rasul-Nya, tidak akan pernah dibiarkan hancur sendirian. Semoga sholawat yang kau ucapkan malam ini, menjadi cahaya bagi hidupmu, di dunia, dan di akhirat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.